Umat yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Adineto Kristanto, yang saat ini melayani di Jemaat GKI Kedoya, Jakarta Barat. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca bagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi bacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan juga panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini yaitu bertema bukan supaya tetapi karena. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara pergi ke pantai, sekitar pantai selatan, ya, deretan pantai selatan, yang terkadang ada peringatan dilarang berenang atau dilarang bermain air di beberapa titik-titik pantai. Bukan hanya karena ombaknya yang besar, tetapi karena daerah-daerah itu ada jalur-jalur arus ombak yang kuat. Jadi orang bisa terseret arus karena arusnya cukup deras. Nah, ini sama seperti simbol dari kehidupan kita kalau kita bisa merenungkan, berefleksi Bapak Ibu Saudara, bahwa ombak, arus itu seperti godaan dunia, godaan yang sering kali datang dan juga ditawarkan. Peringatan itu ada, ya, mungkin sama seperti firman Tuhan hari ini sebagai sebuah peringatan buat kita. Kadang kita berpikir, wah, nggak apa-apa ini main cuman keceh, kalau orang Jawa bilang, bahasa Jawa ya, keceh. Main air cuman sampai sebatas mata kaki, nggak apa-apa, aman. Lalu kemudian tanpa berasa kita sudah sampai selutut, maju perlahan-lahan. Lalu kita nggak menyadari lama-lama sudah di atas lutut. Dan ketika ada titik tertentu, ada ombak yang besar, maka ombak itu bisa menghanyutkan kita. Kadang dalam hidup kita juga seperti itu. Mudah sekali tanpa kita sadari terpengaruh dengan godaan dunia, dengan godaan untuk melakukan cara-cara yang salah atau sikap-sikap yang tidak benar. Kita menormalisasi karena orang lain juga melakukan, jadi saya tidak apa-apa. Jadi terkadang itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dunia pasti akan mempengaruhi kita. Itu tentu, karena kita tinggal di dalam dunia. Namun pertanyaannya adalah, hidup kita itu di tengah-tengah dunia akan dibentuk oleh siapa? Oleh kehidupan atau arus dunia, atau kita dibentuk oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Tadi di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan di bagian awal kalimat, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya. Jadi saat ini Rasul Paulus itu tidak bicara soal aturan, tetapi ini bicara soal arah hidup.
demi kemurahan Allah. Artinya bahwa banyak kemurahan Allah yang sudah dilimpahkan di dalam hidup kita. Kita sudah banyak sekali mengalami kemurahan Allah itu. Tapi kenapa Rasul Paulus harus mengatakan demi kemurahan Allah? Karena memang ada orang-orang yang tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari bahwa hidupnya itu sudah diberikan banyak sekali kemurahan Tuhan. Itu pun dia tidak peka untuk mengenali kehendak dan juga panggilan Tuhan, sehingga dia hidup semau-maunya, seenak-enaknya saja. Tapi kita diingatkan di dalam Roma 12 ayat 1, karena kita ini sudah mengalami begitu banyak kemurahan Allah, kita diajak, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya sebatas rutinitas di hari Minggu, kita ikut kebaktian pagi, siang, atau sore, tapi lebih kepada kepersembahan hidup, persembahan tubuh. Kekudusan lahir itu setelah kita menerima kasih, bukan mencari kasih. Jadi kekudusan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, kita sadari bahwa itu terjadi karena kita sudah menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa Tuhan, hidup ini milikmu dan berharga. Menyadari bahwa hidup kita miliknya Tuhan, bukan hanya milik kita sendiri. Tuhan memberikan kita kebebasan, tetapi kuasa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita yakin dan percaya karena sudah begitu banyak kemurahan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, banyak kasih Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka kita bisa menyimpulkan bahwa diri kita ini adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita diajak melalui ayat ini untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak ikut arus dunia dengan berbagai macam godaannya yang kadang kita tidak menyadari. Lama-kelamaan kita masuk dan terlalu jauh, dan tidak menyadari bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita diajak untuk mengalami yang namanya pembaharuan budi, sehingga kita dapat memahami apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena hari ini banyak orang yang sudah tidak lagi memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Hal yang buruk dinormalisasikan. Apakah ketika kita menormalisasikan hal yang buruk, menormalisasikan kesalahan, apakah kemudian hal-hal itu akan menjadi benar? Apakah hal-hal itu akan menjadi baik? Tentu tidak. Kesalahan akan tetap menjadi kesalahan. Hal-hal yang buruk akan tetap membuahkan hal-hal yang buruk. Efek dunia itu jarang datang dengan cara-cara yang kasar, pelan-pelan. Dia datang pelan-pelan, biasa saja, tapi menenggelamkan kita. Marilah kita bersama-sama melakukan hal itu, pembaharuan budi. Di tahun yang baru, biarlah hidup kita juga diperbaharui, Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Jadi tahun 2025 akan menjadi berbeda dengan tahun 2026 karena kita jauh lebih baik. Kalau tahun lalu kita berulang tahun, mungkin usia yang ke-40, tahun ini akan berulang tahun ke usia 41, maka usia 41 akan jauh lebih berbeda dari usia 40. Karakter kita, sikap hidup kita, keputusan-keputusan yang akan kita ambil, keberadaan kita di tengah-tengah saudara-saudara, teman, rekan sekerja. Kekudusan itu bukan hanya soal menolak, tetapi juga soal memilih. Memilih apa? Memilih apa yang benar, memilih apa yang sesuai kehendak Tuhan, memilih apa yang sempurna di mata Tuhan. Mari kita belajar untuk memikirkan kembali
apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan, apakah ini berkenan kepada Tuhan dan membangun masa depan kehidupan kita. Hidup kudus bukan tentang menjadi lebih suci dari orang lain, tetapi tentang tahu siapa yang memegang kendali hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat kita hormati, maka kita akan memuliakan Dia. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang kita hormati, tapi kita tidak memuliakannya melalui sikap hidup kita, bagaimana dengan sesama yang setara dengan kita? Kalau yang lebih terhormat aja kita tidak pedulikan, kita abaikan, maka yang sesama bagaimana nasibnya? Maka bicara soal persembahan hidup itu bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita, memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kiranya tahun yang baru ini menjadi berkat dan juga membuahkan hal-hal baik di dalam kita menapaki kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang dapat kami lewati. Dan biarlah melalui awal tahun yang baru ini kami boleh memperbaiki kembali, boleh menata hidup kami kembali, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus juga akan senantiasa menyertai kehidupan kami dan membuat kami semakin peka mendengarkan suara Tuhan, tahu membedakan apa yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang tidak baik yang harus kami jauhi. Bimbinglah setiap langkah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.